Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah evaluasi lampu lalu lintas, solusi atasi kemacetan kota Denpasar. Dukung pertumbuhan ekonomi nasional, KEK Kura-Kura Bali siap bersaing di kancah dunia. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kemacetan di Kota Denpasar dinilai tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan aparat kepolisian di lapangan. Evaluasi pengaturan lampu lalu lintas di berbagai persimpangan agar sesuai dengan kondisi volume kendaraan dinilai menjadi solusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan yang semakin meningkat saat ini. Pengamat transportasi Anak Agung Gede Sumanjaya mengatakan, Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi juga menjadi tujuan utama masyarakat dari wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penyelesaian kemacetan tidak dapat dilakukan hanya dalam lingkup administratif Kota Denpasar, melainkan harus mencakup kawasan metropolitan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Ia juga menyoroti banyaknya titik bottleneck atau penyempitan arus lalu lintas di persimpangan. Sejumlah persimpangan saat ini telah berada dalam kondisi oversaturate sehingga arus kendaraan melampaui kapasitas yang dapat dilayani. Pada kondisi tersebut, kehadiran polisi memang cukup efektif untuk mengurangi kemacetan secara operasional seperti mengatur kendaraan yang melanggar atau menangani gangguan lalu lintas. Namun kehadiran polisi bukanlah solusi permanen. Menurutnya, aparat hanya dapat mengatur arus kendaraan ketika terjadi kepadatan, kecelakaan, maupun pelanggaran, tetapi tidak mampu meningkatkan kapasitas jalan maupun persimpangan. Untuk itu, evaluasi terhadap sistem lampu lalu lintas perlu segera dilakukan. Ia menilai pengaturan waktu nyala lampu di beberapa persimpangan kemungkinan masih menggunakan data lalu lintas lama, sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi volume kendaraan saat ini yang terus meningkat. Seringkali yang persoalannya adalah di bottleneck. Bottleneck itu artinya di persimpangan menjadi bottleneck. Karena banyak sekali simpang sekarang sudah oversaturated istilahnya. Oversaturated itu sudah melampaui batas kemampuan dia untuk melewatkan kendaraan. Nah, dalam konteks seperti itu tentu saja kehadiran polisi tentu bisa efektif ya kalau oversaturated itu. Jadi kan banyak juga persimpangan itu yang sudah diatur dengan lampu. Walaupun sudah diatur dengan lampu, tapi dia oversaturated. Nah, di sini peran polisi itu mungkin cukup efektif untuk mengatur. Karena kan polisi sering bisa menangani persoalan-persoalan di titik itu, misalnya untuk pelanggaran. Harus masuk yang harusnya tidak masuk, ya pelanggaran arah masuk dan sebagainya. Kemudian dia juga seharusnya tidak berhenti di sana kendaraannya, bisa diatur oleh polisi. Tapi untuk yang namanya yang under saturated di persimpangan itu, jadi sebenarnya lampu itu masih cukup efektif untuk mengatur. Tapi dia nggak mati juga ya. Di beberapa titik di Denpasar itu pengaturan nyala lampunya itu mungkin perlu dilakukan adaptasi lagi, dilakukan perubahan pengaturan lampu sehingga perlu evaluasi di masing-masing titik untuk yang sudah diatur dengan lampu. Karena apa? Karena pada saat perencanaan lampu itu mungkin tidak menggunakan data lalu lintas aktual saat itu, tapi saat ini sudah melampaui, perlu dia lakukan evaluasi semacam itu. Nah, kira-kira kehadiran polisi memang butuh untuk penyelesaian operasional sesaat, bukan terus-terusan. Karena polisi itu kan tidak mungkin bisa meningkatkan kapasitas
fasilitas jalan kita, fasilitas persimpangan kita, tapi dia hanya bisa mengatur saat terjadi sesuatu di sana. Misalnya ada kecelakaan, misalnya ada yang tadi itu melanggar aturan masuk di sana sehingga menyebabkan gangguan. Dengan evaluasi lampu lalu lintas, penataan hambatan samping dan penanganan kemacetan dalam skala kawasan Sarbagita dinilai menjadi upaya dalam mengurangi kepadatan lalu lintas yang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Bunga dan Gong Kumpiang, Bali TV. Sira Village Grand Outlet Bali resmi dibuka sebagai destinasi belanja outlet premium pertama dan terbesar di Bali yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Denpasar. Hadir dengan konsep unik, tempat ini memungkinkan wisatawan menikmati waktu luang sebelum penerbangan sambil berbelanja dan menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Presiden Komisaris sekaligus Chairman dari PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tantowi Yahya, usai melaksanakan prosesi pemotongan pita pembukaan Sira Village Grand Outlet Bali menyatakan, Sira Village yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali Serangan, Denpasar, menghadirkan lebih dari 100 merek premium ternama dengan penawaran khusus sepanjang tahun. Mulai bulan depan, Grand Outlet ini akan dilengkapi pula layanan informasi jadwal penerbangan secara langsung, sehingga pengunjung dapat memantau status penerbangannya sambil berbelanja, bersantai, atau menikmati panorama pesisir Bali. Ia menambahkan, tersedia layanan antar jemput gratis menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, membuat waktu tunggu sebelum terbang berubah menjadi momen berharga. Proyek ini merupakan hasil kerjasama strategis antara Mitsubishi Estate dan PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali. Dengan nilai investasi mencapai 1,5 triliun rupiah, Sira Village telah menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja. Diharapkan kehadirannya memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus mendorong wisatawan menghabiskan belanja di dalam negeri dan memperpanjang masa tinggal mereka di Bali. Ini di samping menjadi destinasi pariwisata yang baru, saya sebut destinasi karena orang datang ke sini kan harus ada effort ya, karena tempat ini kan bukan tempat orang lewat. Karena itu dia harus menarik. Kami menariknya dengan membuat event setiap hari sebisa mungkin, tapi yang jelas setiap akhir minggu tuh ada event. Nah, ini adalah tempat produk-produk lokal dari UKM yang kami kurasi, yang berdampingan dengan brand-brand internasional. Jadi ini adalah rumah bagi produk-produk lokal, baik itu souvenir, fashion, maupun produk-produk kuliner. Jadi ini samping menjadi destinasi, juga diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan investasi 1,5 triliun atau hampir 85 juta US dollar, kita mengharapkan paling tidak ada 1.000 orang yang akan bekerja di tempat ini, dan kami utamakan itu adalah penduduk setempat dari desa setempat, dari desa Serangan dan desa-desa lain di sekitarnya. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus KEK dan pejabat fungsional analis ahli kebijakan utama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Edwin Manansang mengatakan, kehadiran Sira Village di kawasan KEK Serangan dinilai dapat memperkuat daya tarik Bali sebagai destinasi retail dan gaya hidup yang berkelas dunia. Selain itu, destinasi retail ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja, menggerakkan pelaku usaha kecil lokal, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Destinasi ini diharapkan memperluas penyerapan tenaga kerja, menggerakkan pelaku usaha dan rantai pasok lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ke depannya kami berharap pengembangan Sira Village Grand Outlet Bali di KEK Kura-Kura Bali tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, pelestarian budaya Bali, serta pemberdayaan masyarakat lokal sehingga manfaat ekonomi yang tercipta dapat dirasakan secara lebih luas.
Kehadiran Sira Village tidak sekedar menambah tempat belanja, melainkan membuka wajah baru pariwisata Bali yang menggabungkan kenyamanan, kemewahan, dan keindahan alam dalam satu kunjungan. Pengunjung juga akan disuguhkan pemandangan laut benua, jembatan tol Bali Mandara, dan patung Garuda Wisnu Kencana berdiri gagah dari kejauhan. Ari Wiratmaja dan Wayan Suparyana, Bali TV. DNI Klinik resmi membuka cabang barunya di pusat kota negara Jemberana dengan menghadirkan beragam layanan perawatan kecantikan profesional. Kehadiran cabang baru ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan kulit bagi masyarakat di wilayah Bali bagian barat. Ini hadir di Kabupaten Jemberana, bertempat di SPBU 54.822.16, Kelurahan Pendem Jemberana, yang berada di pusat kota negara pada jalur utama Denpasar, Gilimanuk. DNI Klinik Jemberana resmi dibuka oleh Bupati Jemberana yang diwakili Nyonya Dr. Gigi Ani Setiawarini Kembang Hartawan yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan tali pita. Kehadiran DNI Klinik Jemberana menjadi langkah untuk semakin mendekatkan layanan perawatan kecantikan kepada masyarakat, khususnya warga Jemberana yang selama ini harus menuju Tabanan maupun Denpasar untuk mendapatkan berbagai treatment kecantikan. Dengan hadirnya klinik kecantikan DNI di Jemberana ini, harapannya sih selain memberikan manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit, tentunya ini juga bisa memberikan peluang untuk menyerap tenaga kerja dan tentu bisa mendorong perekonomian. Dengan adanya DNI Klinik Jemberana, masyarakat bisa lebih dekat untuk melakukan perawatan maupun membeli produk. Dari kita sebenarnya udah ada beberapa kabupaten, kita ada di Gianyar, Singaraja, Karangasem. Nah di Jemberana tuh belum berani buka dulu karena nggak ada partner, karena untuk mengelola jarak jauh tuh kadang agak susah sekali. Karena customer kita banyak sekali yang minta sebenarnya, karena Jemberana kayak tadi yang ngerasain dari Denpasar ke sini itu benar-benar lumayan jauhnya. Jadi di atasnya permintaan, jadi masyarakat di Jemberana bisa lebih dekat lagi, nggak perlu jauh-jauh ke Renon Denpasar, jadi bisa perawatan maupun beli produknya di sini. Owner DNI Klinik Jemberana Hanif Zubaidi mengatakan keputusan membuka klinik di Jemberana berdasarkan pengalamannya dalam mengenal masyarakat Jemberana yang memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap penampilan dan kesehatan kulit. Saya kan juga sudah cukup mengenal ya wilayah di Jemberana ini seperti apa, bagaimana masyarakat di sini, bagaimana warga di sini itu cukuplah untuk mereka cukup mawas akan kecantikan, akan ketampanan juga, bagaimana mereka ingin juga tampil cukup bagus di sini. Makanya saya cukup yakin, cukup percaya diri untuk membuka klinik di sini. Jadi memang hari ini di Jemberana sudah mulai kecantikan itu dicari ya. Dan setelah kami mendapat data di Denpasar dari DNI sendiri, ternyata banyak warga Jemberana itu ke klinik DNI yang ada di Denpasar. Gitu. Jadi kami membaca bahwa di Jemberana juga prospek untuk dibuka DNI cabang Jemberana. Tak hanya menghadirkan layanan kecantikan, pembukaan DNI Klinik Jemberana juga dirangkai dengan kegiatan sosial oleh Hajah Dewi Supriyani yang akrab disapa Hajah Anik Yahya, mengajak anak-anak yatim lintas agama di Jemberana untuk menikmati momen berbagi berkah. Syukur, alhamdulillah, Astungkaru ya, ini kebetulan Ananda, Amira, Kak Klinik Kecantikan bersama, mungkin sudah tidak asing lagi, Dokter Bambang bersama Dokter Bambang. Kebetulan SPBU di sini kan ada rest area, ada tempat, dan bukanya itu di dekat SPBU, di rest area. Saya senang banget karena apa ya, karena menambah lapangan pekerjaan satu. Produk DNI ini banyak yang mempergunakan, terutama dari Jemberana itu sering ke Denpasar khusus. Nah kebetulan ini Ananda ada ide mau buka di sini. Ya saya cuma bisa sebagai orang tua mensupport, mendukung Kak Di.
Dengan perpaduan layanan kecantikan profesional, pilihan treatment yang beragam, harga yang terjangkau dan kepedulian terhadap masyarakat, DNI Klinik Jembrana hadir membawa warna baru bagi perkembangan industri kecantikan di Jembrana. Bunga dan Mastike, Bali TV. Dukung pertumbuhan ekonomi nasional, KEK Kura-Kura Bali siap bersaing di kancah dunia. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasanik nganggo bayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, kawasan ekonomi khusus atau KEK kini menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian di Indonesia. Tak terkecuali kehadiran KEK Kura-Kura Bali yang diproyeksikan menjadi ikon destinasi baru dan tak hanya bagi Bali, namun juga bagi pariwisata nasional, sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Edwin Manansang, saat meninjau perkembangan kawasan strategis tersebut. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Edwin Manansang mengatakan, secara ekonomi, pengembangan KEK Kura-Kura Serangan tentu sangat membantu baik bagi perekonomian lokal maupun nasional. Hingga saat ini, seluruh KEK di Indonesia telah mengumpulkan nilai investasi mencapai 353 triliun rupiah dan berhasil membuka lapangan kerja bagi sekitar 280.000 orang. Ia pun berharap KEK Kura-Kura Bali dapat terus berkembang, mampu menyerap tenaga kerja lebih luas, sekaligus mengangkat produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Edwin juga menegaskan, kehadiran kawasan ini sejatinya bertujuan meningkatkan daya saing nasional agar mampu menarik lebih banyak wisatawan asing maupun investor. Indonesia tak sendirian di kancah persaingan, Malaysia, Thailand, hingga Filipina juga terus berbenah. Oleh karena itu, KEK Kura-Kura Bali hadir dengan keunggulan tersendiri, di antaranya kawasan marina serta hunian berkelas tinggi yang direncanakan akan dibangun. Secara ekonomi tentunya sangat membantu ya. Kita dalam pengembangan KEK ini kita akan mendorong bagaimana dukungannya terhadap ekonomi, baik ekonomi itu lokal maupun ekonomi nasional. Sampai saat ini seluruh KEK di Indonesia sudah mengumpulkan investasi sebanyak 353 triliun rupiah dan juga sudah menghasilkan membuka lapangan kerja 280.000 orang. Jadi kita berharap semoga nantinya dengan KEK Kura-Kura Bali ini bisa berkembang, penyerapan tenaga kerja dan juga penyerapan produk-produk UMKM juga bisa berkembang. Kalau KEK Kura-Kura Bali ini kan sudah beragam yang dibuat pada sekolah, ada apa sih yang diinginkan ke depannya, apalagi?
Ya, bagaimana kita meningkatkan daya saing sebenarnya. Daya saing kita bagaimana kita menarik masuknya wisatawan asing maupun investor. Kan kita juga punya kompetitor tuh, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina. Nah, bagaimana dengan adanya kura-kura ke Bali ini kita bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan masuk ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Sementara itu, Presiden Komisaris sekaligus Ketua Dewan Pengawas PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tantowi Yahya, memaparkan konsep besar yang ditawarkan di kawasan seluas 490 hektar area ini. Secara garis besar, pengembangannya terbagi dalam 3 sektor utama, yaitu pariwisata, pendidikan, dan hunian. Lebih rinci, konsep ini dirangkum dalam 6 pilar yang disebut 6L, yaitu living, learning, leisure, lifestyle, landscape, longevity. Tantowi juga menambahkan, seluruh rencana pembangunan kawasan Kura-Kura Bali ditargetkan akan selesai sepenuhnya dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Namun, tahap-tahap pembangunan akan terus berjalan bertahap dan pencapaian yang diraih saat ini menjadi langkah awal yang patut dirayakan sebelum melangkah ke tahap pembangunan berikutnya. Ya, kita punya planning, insya Allah dalam waktu 10-20 tahun, semua planning itu akan selesai, akan terrealisir. Kura-Kura Bali akan hadir sebagai kawasan atau destinasi pariwisata yang baru. Terdekat ininya yang mungkin akan segera direalisasikan? Ya ini dulu deh. Yang lain mungkin nggak ada Pak yang terdekat ini? Ada. Semuanya itu dalam planning. Ya. Ini dulu lah, kita rayakan ini dulu. Siap. Dengan dukungan investasi besar dan konsep pariwisata yang komprehensif, KEK Kura-Kura Bali diproyeksikan tidak hanya mempercantik wajah pariwisata Bali, namun juga menyumbang devisa dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat luas. Ari Wiratmaja dan Suparyano, Bali TV. Politeknik Pariwisata Bali melalui unit praktik kerja industri dan bimbingan karir menyelenggarakan kegiatan rekrutmen mahasiswa dan alumni untuk program pelatihan internasional di Amerika Serikat Visa J1 pada Kamis 30 Juli 2026 di Gedung Mais Poltek Par Bali. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Politeknik Pariwisata Bali dan Rising Experience USA dengan tujuan memberikan peluang bagi mahasiswa dan alumni untuk mengikuti program internship dan pengalaman kerja internasional. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Politeknik Pariwisata Bali yang diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Iketut Adi Astawa. Menurutnya, program internasional kerjasama antara Politeknik Pariwisata Bali dengan Rising Experience USA menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi lulusan, memperluas wawasan global, sekaligus memperkuat jejaring kerjasama dengan industri pariwisata dunia. Tentunya terima kasih kepada Rising Experience yang sudah bekerja sama dengan kita untuk menyalurkan mahasiswa untuk program internship. Kemudian yang kedua, harapan kami tentunya akan dibuka kembali untuk program yang tidak hanya di operasional, tapi juga di level supervisor, karena kami juga ada program untuk yang di managerial level. Kemudian yang ketiga, tentunya untuk mahasiswa kami juga mohon diikuti peraturan yang sudah ditetapkan kembali setelah Anda menyelesaikan masa internship di Amerika, dan tentunya mohon bantuan dari pihak Experience juga. Sementara, CEO Rising Experience Yadi Iqbal memaparkan dan menjelaskan kompetensi yang diperlukan serta peluang yang tersedia bagi mahasiswa dan alumni Poltek Par Bali melalui program Visa J1 di Amerika Serikat. Policy utama ya mereka of course have to be in college or like a 4 years degree. At least they are in 2 years in process for 2 years degree. 4 years degree. And the second one is the English level. This is not because of we have to be achieve English, but this is the process, including the interview with the hotel, visa interview. So they have to be able to communicate to pass this interview. Para peserta juga mendapatkan penjelasan langsung dari Internship and Training Program Director of CHI, Kimberly Allerton bersama tim mengenai mekanisme program pengalaman bekerja di industri perhotelan Amerika Serikat dan prospek pengembangan karir internasional. Suasana acara berlangsung interaktif. Mahasiswa dan alumni memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi,
dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait persyaratan, proses seleksi, hingga peluang penempatan kerja. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh informasi lengkap mengenai program visa J1, tetapi juga mengikuti tahapan awal rekrutmen sebagai bagian dari proses seleksi menuju pengalaman kerja di Amerika Serikat. Joining the J1 internship and training program is not just a personal experience, it's an experience that changes you in a way that it will change the world. You gain more knowledge, more experience, you share that beyond, and it starts to affect the world globally. It's not just one person's experience, it's not just one country. It is something that we will all share in. The positive effects of sharing the world, sharing our cultures, joining us together as one human group. Politeknik Pariwisata Bali berharap program ini mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi global, pengalaman internasional, dan daya saing yang semakin kuat untuk memasuki industri pariwisata dunia. Winate dan Mastike, Bali TV. Pemirsa, Pinandita Sanggraha Nusantara PSN Koordinator Daerah Kabupaten Klungkung sukses menggelar musyawarah tertinggi organisasi atau Loka Sabah 3 pada Minggu 19 Juli lalu. Agenda 5 tahunan ini menjadi momentum strategis dalam perkuat evaluasi pelayanan umat dan generasi kepemimpinan para Pinandita di bumi Serombotan. Loka Sabah 3 yang berlangsung di ruang Praja Mandala kantor Bupati Klungkung ini diawali dengan persembahyangan bersama memohon tuntunan Ide Sang Yang Widiwasa. Acara turut dihadiri jajaran Pemda Klungkung dan PHDI serta ratusan pemangku utusan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung. Dalam sambutan tertulis Bupati Klungkung Made Satria yang dibacakan Kepala Kesbang Pol Idewo Ketut Sweta Negara, ditekankan pentingnya penguatan pemahaman sastra suci sebagai benteng umat di era digital dan kecerdasan buatan. Dalam laporan kepengurusan dan sambutan pembukaan, Loka Sabah 3 bukan sekedar agenda rutin penggantian pengurus, melainkan wadah evaluasi terhadap dinamika pelayanan ritual dan keagamaan masyarakat yang kian berkembang. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung beserta jajaran PHDI turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian tulus para Pinandita selama ini. Keberadaan PSN dinilai sangat vital dalam menjaga keharmonisan, kondusivitas, serta kelestarian adat dan budaya Hindu di Klungkung. Melalui musyawarah mufakat, Loka Sabah 3 berhasil menetapkan 3 prioritas strategis yakni pelatihan tatwa dan sasana pemangku, sinergi pelayanan upakara dan peningkatan kesejahteraan anggota. Rangkaian acara ditutup dengan pelantikan pengurus baru PSN Korda Klungkung masa bakti 2026 hingga 2031 yang kini resmi dipimpin oleh Ketua Pinandita Wayan Sumenaya, Wakil Ketua Pinandita Pandai Putu Alit Antara, Sekretaris Pinandita Made Natar Arneci, Wakil Sekretaris Pinandita Putu Suwarini, Bendahara Pinandita Nyoman Sudiana, dan Wakil Bendahara Pinandita Nyoman Sri Murti. Menurut laporan Ketua Panitia Pinandita Pandai Putu Alit Antara SPD MPD, adapun operasional dan pelaksanaan Loka Sabah 3 ini bersumber dari kas PSN Korda Klungkung, bantuan Bupati Klungkung, bantuan PHDI Klungkung, dan bantuan PSN Korwil Bali serta punya dari para anggota PSN Korda Klungkung. Untuk meningkatkan profesionalisme para perohaniawan, PSN Bali sejak tahun 2017 secara konsisten menyelenggarakan diklat Brahma Widya yang materinya meliputi teologi dasar, teologi kepemangkuan, hingga teologi kesulunggihan. Program ini bahkan turut diikuti oleh peserta dari luar negeri. Ia juga menginformasikan bahwa pada bulan Oktober mendatang PSN Pusat akan menggelar mahasabah di Bali untuk memilih kepengurusan tingkat nasional. Pinandita berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian lebih kepada para pemangku yang selama ini bertugas menjaga ketentraman batin masyarakat. Humas PSN melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Gubernur BI pengganti Ferry Warjio diharapkan paham stabilitas moneter.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Amco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan pengganti Gubernur Bank Indonesia setelah Ferry Warjio mengundurkan diri. Menurut Hasto, sosok yang akan memimpin BI harus memahami stabilitas moneter dan mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meminta pemerintah berhati-hati menentukan pengganti Gubernur Bank Indonesia setelah Ferry Warjio mengundurkan diri. Menurut Hasto, sosok yang akan memimpin BI harus memahami stabilitas moneter dan mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Hasto mengatakan, independensi BI merupakan hasil reformasi sistem ekonomi pasca krisis yang harus terus dijaga. Karena itu, setiap dinamika di tubuh BI dinilai mengaruhi kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Ini adalah instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk oleh DPR RI, bahwa reaksi pasar yang negatif ini sebagai suatu instrumen yang paling jujur yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Maka PD Perjuangan mendorong agar dampak dari reaksi negatif itu cepat direspon oleh pemerintah sehingga muncul suatu rasa percaya bahwa arah pembangunan ekonomi dan politik kita itu memang saling berkomplement satu sama lain yang juga didukung oleh keadilan dalam supremasi hukum sehingga terjadi playing field yang sama dan tidak ada ketidakpastian dalam dunia usaha itu bisa diperkecil. Karena itulah PD Perjuangan mendorong agar reaksi negatif dari pasar ini dapat dijawab dengan cepat dan penuh rasa percaya diri agar arah ekonomi kita bisa kembali dipulihkan. Berarti Mas untuk calon gubernur selanjutnya itu berarti pemerintah harus berhati-hati sekali ya nih Mas? Ya, kalau di dalam mekanisme karena BI adalah independen, nanti mekanismenya kan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada fit and proper dan harus dicari sosok yang betul-betul memahami aspek stabilisasi moneter kita dan bagaimana arah Bank Indonesia ke depan di dalam melihat juga ketidakstabilan perekonomian dunia. Karena itu, Hasto mendorong pemerintah segera mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan pasar agar arah pembangunan ekonomi nasional tetap terjaga. Dari Jakarta, Julius Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pendidikan bela negara bagi para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih gelombang pertama akan selesai pada Jumat 31 Juli 2026. Data terkait waktu dan jumlah peserta pelatihan bela negara gelombang kedua masih belum ditentukan.
Kementerian Pertahanan akan meluluskan sebanyak 33.785 peserta pendidikan dan pelatihan penggerak pembangunan Indonesia gelombang pertama pada Jumat 31 Juli tahun 2026. Lulusan dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih. Upacara penutupan akan digelar di Hanggar Skuadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Meski telah dinyatakan lulus, para peserta belum otomatis ditempatkan sebagai manajer koperasi maupun kampung nelayan karena masih mengikuti tahapan lanjutan sesuai mekanisme pemerintah. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kemenhan, Majen TNI Ketut Gede Wetan Pastio mengatakan sebanyak 33.846 peserta mengikuti pendidikan pada gelombang pertama. Dari jumlah tersebut 33.785 peserta dijadwalkan lulus. Terima kasih. Dari proses kelanjutan seleksi yang menjadi tugas tanggung jawab di bidang mendidik dan melatih calon manajer KDKP dan TNI, termasuk juga 3 unsur operasionalnya, itu yang memenuhi syarat dari proses seleksi adalah 63.000 lebih. Kemudian alokasi awal yang akan di batch pertama itu adalah 35.476. 30.000 adalah calon manajer KDKP Kelurahan Merah Putih. Kemudian 5.476 adalah manajer dan 3 operasionalnya masing-masing 1.369 kali 4 itu adalah alokasi. Namun dari proses pelaksanaan kegiatan karena memang dinamika sedemikian cukup kompleks ya kaitannya dengan tempat dan lain sebagainya, dari sistem yang menggunakan open bidding atau sistem online baik dalam pendidikan lanjutan setelah rekrutmen, itu di awal jumlahnya yang masuk dalam format pembukaan pendidikan adalah 33.840 orang. Besok mudah-mudahan insya Allah setelah antuk baru kita akan tutup pendidikan ini sejumlah 33.785 orang. Dengan jumlah dari yang dibuka sampai dengan finish itu ada yang memang 61 rekan kita tidak bisa lanjut dengan beberapa. Contohnya adalah 16 orang dari Pangkuhir karena memang alasan kesehatan sebelumnya tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada mengundurkan diri. Majen TNI Ketut Gede Wetan pasti menjelaskan 16 peserta dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah tahap penentuan akhir karena alasan kesehatan. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Harapan masyarakat Banjar Sabo, Desa Adat Sabo untuk memiliki akses penghubung yang lebih aman, nyaman, dan cepat kini semakin mendekati kenyataan. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Dandim 1616 Gianyar Letkol Kavaleri Rizal Wijaya meninjau langsung progres pembangunan jembatan Garuda tahap 4 yang berlokasi di Banjar Sabo, Desa Adat Sabo, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Jembatan dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Keberadaannya akan menghubungkan Banjar Sabo dengan Banjar Adegan sehingga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat aktivitas perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, jembatan ini akan mempermudah akses para petani menuju lahan pertanian dan perkebunan, memperlancar distribusi hasil panen ke pasar, memudahkan masyarakat menuju tempat ibadah, memberikan akses yang lebih aman bagi anak-anak menuju sekolah, sekaligus menjadi jalur alternatif bagi warga sekitar. Saat ini, pembangunan jembatan Garuda telah memasuki tahap akhir finishing. Proses pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Kodim 1616 Gianyar bersama tenaga tukang dan masyarakat setempat. Sinergi tersebut mencerminkan kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dandim 1616 Gianyar, Letkol Kav Rizal Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Garuda
merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam mendukung program strategis pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah. Dengan segera rampungnya jembatan tersebut, diharapkan akses transportasi masyarakat menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Distribusi hasil pertanian semakin lancar, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Desa Sabe dan wilayah sekitarnya. TNI Angkatan Darat hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas kesulitan yang ada di masyarakat. Atas perintah dari Presiden Republik Indonesia, kami, prajurit TNI Angkatan Darat, dengan semangat gotong royong bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun jembatan yang akhirnya selama 62 hari terbangunlah Jembatan Garuda. Pada Rabu 29 Juli 2026, digelar peresmian Jembatan Perintis Garuda di Desa Sabe, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar. Peresmian diantaranya dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pek Budiakto, dan Bupati Gianyar Imade Mahayastra, serta Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar, dan undangan lainnya. Jembatan Perintis Garuda sebagai sarana penghubung diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Desa Sabe. Rampungnya Jembatan Garuda tentunya sangat diapresiasi masyarakat Banjar Sabe, Desa Das Sabe. Ungkapan terima kasih pun mereka sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI. Laku perwakilan masyarakat adat Desa Das Sabe, Desa Sabe, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, karena telah sangat membantu masyarakat kami dengan membangun jembatan. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas bantuan jembatan yang kami terima di Desa Sabe. Terima kasih Bapak Presiden. Pendim 1616 Gianyar melaporkan. Calon Paskibraka Bali tempa mental, disiplin, dan wawasan kebangsaan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti masih
kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lume Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lume Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lume Eco. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mencegah praktik serakah nomiks, yaitu perilaku ekonomi hanya mengejar keuntungan tanpa memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan. Menteri Jumhur juga menekankan bahwa keberadaan industri di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya menghadirkan keuntungan bagi pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional bertema Perspektif Kritis Membedah Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo Menanggulangi Kerusakan Lingkungan di Gedung Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Menteri Jumhur menjelaskan serakah nomiks terjadi ketika pelaku usaha hanya menghitung keuntungan ekonomi tetapi menganggap biaya pemulihan lingkungan sebagai beban. Ia mencontohkan apabila sebuah kegiatan usaha menghasilkan keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam, maka pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan yang terdampak. Untuk melakukan gerakan nasional pemulihan lingkungan. Artinya mengatur semua kesadaran kita, manusia, individu, usaha, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Ayo kita bangun kesadaran baru yang kita sebut sering tobat nasional ekologis. Ya, dan itu sudah dalam persiapan dan mudah-mudahan di bulan Agustus bisa kita launching, silakan bersama, termasuk mahasiswa. Jadi apa kan karena semua salah kalau masalah lingkungan ini, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha pasti punya salah. Contohnya buang sampah sembarangan, buang plastik sembarangan. Tiba-tiba plastik itu dibawa ke sungai, sungai bawa ke laut, ada pulau plastik. Ternyata ikan-ikan mengandung mikroplastik, penyebab kanker lah. Jadi sebetulnya itu semua punya salah. Nah, karena itu kita bertobat, tapi tentunya bukan sekedar tobat yang kita bayangkan begitu saja. Ada langkah-langkah teknisnya. Apa sih nanam pohon, membersihkan sungai, sambil menyetop pengotorannya lagi. Misalnya kalau ada kawasan industri, sungai dari bersihin, kawasan industri masih nyetor kotoran ya sama aja bohong. Atau masyarakat masih buang sampah plastik di sama aja bohong. Jadi semua itu terorkestrasi dengan baik. Salah satu niat kita. Pak, nanti penegakan hukumnya seperti apa jika? Oh, sudah jalan. Bahkan selain mendorong tanggung jawab dunia usaha, KLH atau BPLH juga tengah menyiapkan gerakan nasional pemulihan lingkungan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama melalui konsep tobat ekologis. Dari Jakarta, Julius Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 72 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026 mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Para peserta dibekali berbagai materi untuk membentuk karakter dan jiwa nasionalisme serta wawasan kebangsaan. Selain itu, para peserta menjalani latihan intensif fisik, mental, dan baris berbaris. Pemusatan pendidikan dan pelatihan berlangsung mulai 28 Juli hingga 18 Agustus 2026 di Hotel Puri Nusa Indah Denpasar. Kepala Kesbang Polnimas Provinsi Bali, Igede Suralaga menyatakan sebanyak 72 peserta yang terdiri atas 36 putra dan 36 putri merupakan perwakilan terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Bali yang lolos seleksi berjenjang. Pada 30 hingga 31 Juli, peserta menerima pembekalan dari berbagai instansi. Materi yang diberikan meliputi bahaya penyalahgunaan narkoba, disiplin berlalu lintas, deradikalisasi, bela negara, cinta tanah air, wawasan kebangsaan, pendidikan pemilih pemula, pengawasan pemilu, hingga kepaskibrakaan. Tujuan dari pengisian materi ini ya, pertama bagaimana adik-adik paskibraka mendapat tambahan wawasan, dan bagaimana nanti adik-adik ini nanti setelah mendapat materi antara pemberian sosial narkoba, harapannya bisa menjadi duta ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi, untuk ikut membantu pemerintah dalam rangka menyebarkan, memberitahukan, mensosialisasikan apa itu isi materi dari selama dalam pusdiklat. Pembekalan menghadirkan narasumber dari Korem, Polda Bali, BNN Provinsi Bali, Satgas Wil Densus 88 Anti Teror, Ikal Lenhanmas, KPU, Bawaslu, dan Purna Paskibraka Indonesia. Seluruh materi dirancang untuk memperkuat kesiapan peserta sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Manfaat yang saya dapat setelah mengikuti Pusdiklat Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026 ini tentunya sangat banyak. Dari materi dari Paskibraka tentunya diri saya sebagai Paskibraka, bagaimana sejarah Paskibraka dan apa saja tugas-tugas dari Paskibraka. Dan juga saya mendapatkan sosialisasi dari BNN, yaitu apa itu narkoba, cara menanggulanginya, dan apa saja dampak-dampak ketika kita menggunakan narkoba. Dan juga saya mendapatkan materi tentunya wawasan kebangsaan, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia untuk cinta tentunya kepada tanah air kita, apalagi kita sebagai seorang paskibraka harus memiliki sifat nasionalisme, seperti itu. Hari sebelumnya, saya sudah mendapat banyak sekali materi yang ada itu pemilu, yang dimana satu suara itu penting dalam pemilu, karena kita dapat menjadi selisih dalam pemilihan. Maka dari itu, ketika diadakan pemilu, kita harus ikut untuk memilih siapa pemimpin kita. Dan tentunya pemilu harus dilangsungkan dengan cara luber jurdil. Selanjutnya ada juga dari radikalisme. Bagaimana adapun juga tindakan-tindakan pidana yang diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Selain pembekalan di dalam kelas, para calon paskibraka juga menjalani latihan intensif fisik, mental, dan baris berbaris beserta pelatih dari Kodam, Korem, Polda Bali, dan Purna Paskibraka Indonesia. Winate dan Edi, Bali TV. Pemirsa, seputar Bali masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Mentatah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para
lokasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.000. Presiden Prabowo Subianto menjadikan nilai-nilai perjuangan Puputan Margarana dan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai sebagai teladan utama bagi peserta didik program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD. Penugasan khusus ini diberikan untuk membentuk sumber daya manusia unggul yang tidak hanya bisa berbicara operasional dan logistik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang bercakrawala luas dan menghayati perjuangan pahlawan bangsa. Hal tersebut diungkapkan oleh Marsma TNI Anton Palaguna, Komandan Bet 1 P3MD Angkatan Sudirman, dalam rangkaian makan malam di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo di Pelabuhan Benua Bali. Diungkapkan bahwa jauh sebelum merancang kurikulum atau rentang waktu program, Presiden Prabowo Subianto secara spesifik meminta para peserta didik P3MD untuk mendatangi Puputan Margarana. Hal ini dilakukan agar para calon pemimpin bisa memahami dan menghayati nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Bagi Presiden, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang memperhatikan sumber daya manusia yang dibentuk dengan bercermin pada sejarah dan menghormati jasa para pahlawannya. Kepuputan Margarana. Jauh sebelum kita berbicara tentang kurikulum, jauh berbicara tentang program pendidikan, jauh berbicara tentang rentang waktu yang harus dilaksanakan, beliau mengatakan bahwa mereka kepuputan Margarana. Kemudian kami mengkaji apa maksud yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ternyata beliau mengatakan demikian, dan itu disampaikan kepada Bapak Wamenhan RI. Common leader talks about operational and tactic. A good leader talks about logistics. A great leader talks about personal and human capital. Jadi kata Bapak Presiden kepada Pak Wamenhan bahwa pemimpin yang biasa dia bicara hanya taktik dan operasi. Pemimpin yang bagus dia berbicara tentang logistik. Program P3MD yang berlangsung selama 9 bulan ini diikuti peserta dari calon pimpinan BUMN. Pendidikan terbagi dalam 3 tahap, yakni 3 bulan tahap awal, 4 bulan manajerial, dan 2 bulan magang yang diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, benar, dan lancar demi melahirkan pemimpin masa depan yang berkarakter dan berjiwa patriotik. Rai Suwantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.